Sebagai agent properti, seringkali kita berhadapan sama suhu Feng Shui ya. Terutama kalau klien-klien itu percaya banget sama suhu Feng Shui. Lebih percaya daripada arsitek atau kontraktor. Nah, paling nggak demen kalau berhadapan sama suhu Feng Shui yang nggak pakai logika atau nggak pakai nalar. Jadi salah satu contoh, saya pernah ketemu sama suhu Feng Shui yang lihat rumahnya itu dari dalam mobil. Lalu dia bilang dari dalam mobil hawanya nggak bagus ke kliennya. Kliennya ngomong ke saya kan, hawanya nggak bagus, ada hawa jahat di situ. Dan dari 10 rumah yang dilihat, 8 rumah itu dilihat dari dalam mobil. Misalnya, 2 rumah dari teras, jadi nggak masuk. Nah, cukup unik kan. Nah, tapi ada juga suhu Feng Shui yang lain yang rukonya itu nggak tusuk sate, sama dia dibilang tusuk sate. Nah, jadi kalau tusuk sate itu kan kalau teman-teman tahu bangunannya ada di ujung jalan kan, jadi ketabrak gitu kan. Nah, ini masih di 2 atau 3 ruko di samping dari yang tusuk sate. Dia mengatakan juga kena tusuk sate ya, tapi ini masih ada logikanya lah. Nah, ada juga yang menyalahi logika. Jadi pernah ketemu sama suhu Feng Shui yang lihat rumah sudah masuk, lalu dia ngomong sama ada hawa-hawa nggak baik, lalu dia bilang rumahnya hadap utara. Padahal kompasnya itu hadap selatan. Jadi kompas ownernya saya bilang, lu rumah saya ini hadap selatan. Waktu itu AI ya. Lalu, tante ini rumahnya hadap selatan. Enggak, ini di dunia lain sana, menurut penerawannya dia ini sebenarnya hadap utara. Saya sebagai agent cuma bingung, karena kita nggak berani bantah ya. Karena kan ini adalah orang yang dihormati. Nah, tapi ya cukup aneh juga. Tapi kita jadi nggak demen. Wah, ini kok bisa gini sih? Misalnya. Lalu ada juga yang suhu Feng Shui tipenya menyalahi arsitek. Jadi kalau diturutin nasihatnya, itu arsiteknya jadi nggak baik arsitektur rumahnya ya. Jadi contohnya taman di belakang harus lebih tinggi daripada rumah. Dia minta tamannya itu lebih tinggi. Ya memang. Tapi kalau golf view itu kan lebih rendah posisi belakang daripada bangunannya. Kalau Feng Shui itu kan memang bangunan belakang harus lebih tinggi. Jadi tamannya dibuat lebih tinggi. Tapi kalau golf view itu kan lebih rendah. Tapi banyak orang kaya-kaya di sini. Padahal Feng Shui-nya mungkin harusnya nggak bagus. Nah, jadi waktu itu anaknya dari calon pembeli ini membantah ahli Feng Shui-nya. Lah kalau dibuat lebih tinggi, kalau hujan kan nanti tanahnya turun ke sini kan. Nah, dengan berbagai macam penjelasan yang anaknya arsitek ini mengcounter ya. Kemudian yang mengatakan ada hawa-hawa jahat, hawa-hawa gelap, tapi nggak ada solusi. Ada suhu Feng Shui yang saya respect banget, yang dia ngomong ini kelemahannya ini, tapi dia kasih solusi. Kalau ini saya pernah ketemu yang cuma nakut-nakutin tapi nggak ngasih solusi apa-apa. Kemudian suhu yang pamer ya. Jadi dia bilang kalau menurut dia bisa sukses, bisa bla bla, bisa bla bla begini ya. Jadi menurut saya sih kalau orang ahli nggak perlu pamer gitu. Jadi pernah saya sedikit mengcounter, lalu dia marah. Itu pengusaha sukses, pengusaha A, pengusaha B, dia sebutin 5 orang bisa sukses karena nuruti dia. Itu teman-teman.